kita temanya pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Kota Bekasi. Betul ya Ibu? Betul. Iya, langsung aja mungkin bisa dijelasin untuk tema kita di malam hari ini Ibu. Ya, terima kasih teman-teman Yes. semuanya. Juga saya mengucapkan selamat malam kepada seluruh pendengar Teleganda. Kami dapat sampaikan bahwa untuk pelaksanaan vaksinasi yang direncanakan oleh pemerintah Kota Bekasi, sebelumnya mungkin hanya sekedar sekilas saja. Kemarin beberapa hari kebelakang pemerintah Kota Bekasi juga sudah melaksanakan vaksinasi massal yang bertepatan memang hari Senin itu dikunjungi oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah tanggapan beliau positif dan Kota Bekasi menjadi model pelaksanaan vaksinasi secara massal. Kemudian pemerintah Kota Bekasi juga sudah menjadwalkan untuk vaksinasi massal berikutnya, yaitu kami dapat menyampaikan kepada seluruh warga pada tanggal 19 Juni akan dilaksanakan kembali vaksinasi massal yang jumlah pesertanya 4.000 peserta. Kalau kemarin kami 2.000 ya. Kalau untuk tanggal 19 dengan 4.000 peserta. 4.000 peserta ini sesuai dengan hasil koordinasi dan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bekasi Utara, Medan Satria, Bekasi Barat, dan Bekasi Selatan untuk pelaksanaan tanggal 19. Ini di bawah tim WIL 1. Kemudian pelaksanaan berikutnya yaitu tanggal 23. 4 kecamatan ini di bawah tim WIL 2 yaitu Bantar Gebang, Rawalumbu, Bekasi Timur, dan Mustika Jaya. Kemudian tanggal 26 4 kecamatan kembali ini di tim wilayah 3 yaitu Jati Asih, Pondok Gede, Pondok Melati, dan Jati Sampurna. Jadi insya Allah mudah-mudahan dapat berjalan lancar untuk kebaikan masyarakat Kota Bekasi mendapatkan vaksinasi. Pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi kegiatan vaksinasi secara massal dan gratis. Iya. Baik, untuk mitra Jamban Siar, bagi mitra yang ingin tanya jawab juga ya sama Ibu Tanti, silakan aja mitra bisa melalui WhatsApp di pertanyaannya ya, silakan dikirim ke WhatsApp di 0813 silakan, sudah dibuka ya, silakan lagi. Ya Bu, untuk Kecamatan Bekasi Barat, warganya Kecamatan Bekasi Selatan, Medan Satria, dan Bekasi Utara kan tanggal 19 Juni Bu. Betul. Cara mendaftarnya untuk ikut vaksin bagaimana Bu? Syaratnya Apa? Cara mendaftarnya pasti punya KTP, punya KK, ya. Kemudian mendaftar di wilayah, yaitu boleh ke kecamatan, boleh ke kelurahan, dan boleh ke puskesmas. Nanti akan diinput oleh kelurahan untuk mempermudah pada saat pengecekan akan mendapatkan vaksinasi. Jadi data sudah ada terinput seluruhnya, nanti berada di kami database-nya. Ya. Kalau sudah terdata kan divaksin tanggal 19 tuh ya. Ya. Mulainya Bu, mulai divaksin ada waktunya nggak, dari jam berapa sampai jam berapa? Ya. Untuk waktu, sebelum ke waktu mungkin kami dapat sampaikan bahwa para peserta berkewajiban melakukan screening, kemudian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, dan untuk melakukan rapid antigen yang pelaksanaannya di Puskesmas H-1.
Kemudian pada hari H-nya hasil screening, hasil pemeriksaan kesehatan, dan hasil rapid ini dibawa oleh peserta. Pada saat mau mendapatkan vaksinasi itu akan dicek. Ya. Jadi nanti persyaratannya itu yang dibawa pada saat mendapatkan vaksinasi. Sudah mulai pendaftaran atau pengecekan peserta itu dimulai dari jam 6. Jam 6. Ya, itu pendaftarannya langsung ke lokasi apa gimana Bu? Langsung Iya langsung di lokasinya untuk pendaftarannya. kalau untuk pendaftaran ya izin hanya pengecekan saja. Kalau pendaftaran kan sudah dilakukan di Kecamatan dan- wilayah, Oh, iya. kelurahan, puskesmas dan dijemput oleh kelurahan. Iya. Pada saat kehadiran itu tidak lagi mendaftar sifatnya, hanya Langsung. dicek oleh petugas betul nggak ini sebagai peserta yang Oke. sudah terdaftar pada saat di wilayah. Oke. Iya. Baik. Ada yang bertanya Bu lewat WhatsApp nih Bu. Dari Utami di Kampung 200 mau bertanya buat Ibu nih. Bagi warga pendatang Bu atau rantau bisa ikutan vaksin nggak Bu? Ya. Dan kalau bisa syaratnya apa? Ya. Sebetulnya kalau persyaratan sama, ya. Ya. Persyaratan itu pastinya KTP KK. Iya. Terlepas itu adalah ber-KTP luar Kota Bekasi. Iya. Kalau memang peserta tersebut bekerja di Kota Bekasi, pastinya itu sudah barang tentu pemerintah harus memberikan layanan. Ya. Meskipun tidak pun, ya, yang penting tidak sengaja berbondong-bondong ke sini untuk mendapatkan vaksinasi, karena pastinya diutamakan adalah warga Kota Bekasi. Adapun yang di luar Kota Bekasi tapi bekerja di Kota Bekasi, itu menjadi kewajiban pemerintah juga untuk memberikan layanan vaksinasi. Oke. Baik. Ada juga yang bertanya Bu lewat WA Bu. Aina Bu di Cikiwul Bantar Gebang. Usia berapa Bu yang bisa ikut vaksinasi gratis iya. ini Bu? Ya, terima kasih Aki. Iya Bu. Untuk usia saat ini Sinovac yang akan menjadi vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah untuk usia 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Jadi kalau belum 18 tahun saat ini belum dapat mengikuti vaksinasi. Mudah-mudahan sesegera mungkin pemerintah sudah dapat memberikan untuk di bawah usia 18 tahun. Iya. Ya, untuk tanggal 19 kan tadi kecamatannya udah disebut ya Bu ya. Betul. Itu ada batas waktu pendaftarannya nggak Bu? Atau hari hanya bisa? Batas waktu pendaftaran pastinya kami berharap karena ini menjadi database kami dan untuk percepatan di dalam pelaksanaan vaksinasi, kami menghimbau dan berharap bahwa apabila memang akan mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi, seyogianya sesegera mungkin untuk mendaftar di wilayah. Karena H-1 itu sudah kepada proses tahapan screening dan pemeriksaan kesehatan serta rapid. Jadi terakhir pendaftaran itu pasti di H-2 ya. Untuk tertibnya Iya. pelaksanaan vaksinasi. Kami berharap masyarakat mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh kami pemerintah. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari WhatsApp-nya Bu, dari Adit di Jatikeramat Bu. Mau bertanya Bu, misalkan saya di kecamatan lain, telat tanggalnya Bu, ikut ke kecamatan lain boleh nggak Bu? Misalkan dia masuk ke wilayah Bekasi Barat, tapi ikut ke Bekasi Timur Bu, karena dengan alasan Tanggal bekerja. segitu nggak bisa. Nggak bisa, misalnya tanggal 23 atau 26, tapi beda kecamatan Bu, Iya. beda wilayah. Ya, sebetulnya itu teknis untuk peserta itu kan ada di wilayah. Ya. Kalau kami pada dasarnya selama ini terutama masyarakat Kota Bekasi ya, tidak menutup kemungkinan Ya. untuk bisa kami layani karena sama-sama masyarakat Kota Bekasi. Ya. Hanya kembali lagi kami Ya. menghimbau, jadwal sudah ditetapkan. Saya berharap masyarakat
untuk dapat mendaftar sesuai dengan jadwal dan kecamatan-kecamatan yang sudah ditetapkan. Ya. Iya. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Ibu ya. Kita jeda dulu sebentar untuk Mitra Jamban Siar, Ya. jangan kemana-mana dulu yang masih ingin bertanya. Betul. Silahkan Mitra bisa bergabung di nomor WhatsApp di 0813 jangan kemana-mana, tetap berada. Iya. Oke, kita balik lagi untuk Mitra Jamban Siar dan sedapatnya masih di Galan Nyongsong, dan kita masih bersama Ibu Tanti Rohilawati. Ya Ibu ya, masih semangat Ibu. Semangat ya. Ya baik, ada yang pertanyaan lagi Aki Ya, yang sudah masuk? ada pertanyaan Ibu dari Wati di Bekasi Ibu. Mau bertanya Ibu, kalau punya riwayat kesehatan boleh nggak Bu dibawa atau ditunjukkan? Punya riwayat kesehatan penyakit yang lain kali ya? Terus apakah boleh Ibu hamil ikut vaksin? Ya, silakan Ya, terima kasih Ati. Untuk riwayat penyakit, ini kita lihat dulu penyakitnya apakah penyakit berat atau penyakit bawaan seperti apa atau komorbid. Ini nantinya apabila punya riwayat penyakit, maka memang harus ada rekomendasi dari dokter yang menanganinya. Apakah dapat dilakukan vaksinasi atau tidak. Begitu juga untuk sasaran ibu hamil ini tidak dapat mengikuti vaksinasi. Ya. Jadi apabila tadi yang ditanyakan Ibu siapa? Wati. Ibu Wati apabila ada riwayat penyakit, apalagi penyakit berat, maka seyogianya Ibu berkonsultasi dahulu dengan dokter pemegang riwayat sakit Ibu, sehingga kami nanti di Puskesmas mendapatkan informasi apakah diberikan rekomendasi atau tidak oleh dokter yang menangani Ibu. Demikian Bu Wati. Ya. Tadi kan dimulai vaksinasinya kan sesuai tanggal ya Bu ya? Iya. Mulainya dari jam 6 sampai jam berapa itu? Coba kami kemarin kami sudah coba perhitungkan, pasti akan ada miss juga ya. Kita perhitungannya kita perhitungannya kurang lebih 3 jam atau 4 jam ya. Ya. Buat Mitra silakan yang mau bertanya, silakan dengan Ibu Tanti. Ya. Ditunggu di 0813 Ada juga nih Bu dari Ahmad nih Bu. Assalamualaikum Bu, selamat malam. Malam Pak Ahmad. Mau bertanya Bu, batas usia Bu. Bapak saya usianya 60 tahun. Apakah boleh ikut vaksin? Terus syaratnya apa aja? Ya, terima kasih Aki. Pak Ahmad, terkait dengan usia yang dapat mengikuti vaksinasi, tadi saya sampaikan bahwa usia 18 ke atas. Ya. Artinya apabila ayahnya Pak Ahmad di usia 60 itu memang termasuk kepada kelompok lansia. Iya. Jadi dapat mengikuti dengan persyaratan yang tadi sudah disampaikan, bahwa membawa KTP untuk mendaftarkan diri di wilayah kecamatannya, baik itu ke kantor kecamatan maupun ke kantor kelurahan dan ke puskesmas. Kami juga sudah menyampaikan bahwa nantinya yang menginput data kepesertaan nanti di kantor kelurahan. Iya. Ada satu lagi nih Bu dari Bang Sanusi di Bekasi Jati. Mau bertanya Ibu, apa mesti tes swab dulu baru ikut vaksin? Mohon pencerahannya Bu. Nanti kalau ikut swabnya di mana Bu? Dan gratis atau bayar? Ya. Baik Pak, siapa? Pak Sanusi di Bekasi Jati. Pak Sanusi, terima kasih atas pertanyaan yang dilayangkan kepada kami terkait dengan kenapa harus dilakukan rapid antigen. Karena apabila setelah dilakukan rapid antigen ternyata hasilnya reaktif, maka tidak dapat sementara ini tidak dapat mengikuti vaksinasi, dan kami nanti bukan merekomendasi dilanjutkan kepada pemeriksaan PCR untuk memastikan terkonfirmasi tidaknya. Nah, adapun untuk pembiayaan, pemerintah sudah memfasilitasi semuanya jadi masyarakat gratis. Iya. Iya. Nggak terasa banget ini Bu. Cepat banget sudah 6.58. Tapi terakhir pertanyaannya Ibu, ini kan vaksinasinya ini sebetulnya kita berapa kali sih Bu mesti vaksinasi itu?
Iya, benar. Betul. Ya. Terima kasih Ayam mami. Ayam mami. Ayam ini cantik banget. Terima kasih pertanyaannya. Iya. Tuh, tadi belum ada yang Iya, menanya. benar. Iya. Terkait saya dapat informasikan vaksin yang akan diberikan adalah vaksin Sinovac. Iya. Kemudian jeda berapa kali dilakukan vaksinasi, yaitu 2 kali pemberian. 2 kali. Jeda waktunya berapa lama? Jeda waktunya adalah 28 hari. Iya. Dari vaksinasi pertama kepada vaksinasi kedua. Itu mungkin tadi saya belum sempat menyampaikan. Iya. Ya. Jadi harus dilakukan 2 kali. 2 kali, iya. Baik ya, mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat Udah, ya. Yang nggak tahu jadi tahu gitu kan ya. Yang belum vaksin silahkan karena ini ada fasilitasnya ya Ibu ya. Ya silakan. Nah untuk mitra Zaman Share, pokoknya bagi mitra yang masih bertanya-tanya gitu kan, mungkin nanti langsung aja gitu ya. Ini ada Instagramnya ya Bu ya? Instagramnya Dinkes Kota Bekasi. Jadi nanti iya Dinas Kota Bekasi Instagramnya mungkin nanti di situ bisa bertanya gitu ya Bu ya. Iya. Baik, atur nuhun Ibu Ya, sami-sami. atas waktunya Ibu. Terima kasih banyak. Sudah mampir ke sini dan juga Iya. memberikan manfaat kepada kita semua ya Ibu ya. Sama-sama. Iya. Salam sehat juga buat Salam semua. sehat, Ibu. Salam sehat Ibu. Ya udah kalau gitu buat mitra Zaman Share dan Ya. selamatnya termohon banyak juga ya atas sudah pantengin kita di sini. Betul. Sekalian kita mau pamit juga ya Ki ya. Benar. Tapi buat mitra Zaman Share kita mau pamitan dulu di sini ya. Nanti kita sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.